Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini perkenalkan nama Bapak Devani Rami bersama rekan-rekan Bapak. Di sini ada Bapak Raka Jidan Ali dan juga satu lagi ada Bapak Jidan. Nah, di sini kami ingin menyampaikan materi yang berjudul Listening to an English Film Clip. Nah, sebenarnya ini kalian pelajari setiap hari tanpa sadar. Coba di sini di ketiga orang ini ada nggak yang punya TikTok? Acungkan tangan yang punya TikTok. IG, Instagram, Facebook, YouTube ada? Jangan tahu nih. Langsung aja dulu. Ada. Nah, sebenarnya itu adalah apa ya? Salah satu kalian latihan listening to an English film clip ini. Nah, jadi apa sih listening to an English film clip ini? Nah, kalian itu sebenarnya simpel. Kalian menonton cuplikan film short movie tapi bahasanya bahasa Inggris. Nah, ini bisa menjadikan media ajar kalian untuk melatih pendengaran kalian terhadap bahasa Inggris ini. Bisa menjadi bahan ajar kalian untuk melatih bahasa Inggris. Sebenarnya bukan dari film saja. Kalian bisa mendengarkan musik, kemudian menonton film yang secara full, kemudian belajar latihan ngomong sendiri itu juga bisa satunya. Nah, ini pun mendengarkan ataupun menonton cuplikan film itu salah satu dari banyaknya cara untuk kalian belajar bahasa Inggris seperti itu. Oke, next. Nah, apa sih film clip listening itu? Nah, jadi listening to English film clip in order to ada tiga tujuan. Yang pertama untuk melatih apa ya? Melatih kemampuan kalian, pemahaman kalian terhadap obrolan antara satu sama satu. Misalkan kan kalau misalkan di film itu kan kebanyakan ngobrol gitu. Ada si aktor A sama aktor B, dia ngomong tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalian tuh harus paham gitu. Nah, yang kedua, identify social context, emotional, and intonation. Jadi ketika kalian menonton film itu kalian bisa belajar untuk mengidentifikasi, untuk memahami konteksnya siapa, konteksnya seperti apa, kemudian emosionalnya seperti apa, apakah dia lagi marah, apakah dia lagi bercanda atau sebagainya. Dan intonasi, nah intonasinya tuh apa ya? Dengan cara dia ngomong tinggi, dengan cara dia ngomong melantu, itu menandakan apa seperti itu. Yang ketiga, capture meaning to both sound and visual element at the same time. Jadi bukan hanya obrolan saja, visual dan juga soundnya juga berpengaruh terhadap makna si filmnya gitu. Nah, di sini ada yang sudah nonton film nggak? Ada yang pernah nonton film yang Inggris tapi subtitlenya Indonesia? Gak apa-apa, ada nggak? Film apa terakhir? Spider-Man apa? Spider-Man. Kamu pernah? Apa ke Inggris gitu? Ada nggak? Pernah nonton film nggak? Fast and Furious atau apa? Kartun kan itu dari Inggris. Apa yang kayak gitu? Kamu pernah di? Pernah. Oke. Nah, di sini rata-rata pernah nonton film. Nah, saya usahakan rekan-rekan mulai dari sini sekarang untuk mulai menonton filmnya. Audionya gak apa-apa menggunakan bahasa Inggris, tetapi meskipun apa ya dibantu dengan subtitle bahasa Indonesia. Namun ketika sudah terbiasa menonton film bahasa Inggris, coba sesekali menggunakan subtitle yang menggunakan bahasa Inggris supaya adik-adik di sini tahu itu kata ini tuh disebutnya apa, diucapannya seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman. Next. Baik, untuk materi ini akan disampaikan oleh Bapak Didan. Oke, kita lanjut. Why is English for listening? Kenapa? Kenapa belajar mendengarkan dari film bahasa Inggris itu efektif? Yang pertama adalah conversation are more natural and authentic. Kuncinya adalah natural. Di sini ada yang pernah nonton video ada orang pakai bahasa Inggris, tapi seolah-olah mereka ngomongnya kaku. Ada
yang pernah? Nah, pernah. Contohnya kayak gimana? Kayak yang buat-buat. Nah, gitu. Kalau kalian menonton film yang kualitinya bagus, itu akan terbang. Sehingga hal ini bisa lebih membantu kalian dalam biar skill berbahasa itu bisa lebih baik. Yang kedua adalah exposure to various accents. Kata kuncinya adalah accent. Kalian fokus di sini. Accent adalah logat. Sebagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia ada logat Sunda, logat Jakarta, logat Timur. Dalam bahasa Inggris juga ada logatnya, ada accentnya. Logat adalah accent. Contohnya apa? Kalian sering lewat di TikTok, es gula batu. Ada yang tahu? Sudah pasti tahu. Nah, ada yang tahu itu logatnya apa? Logat Inggris orang mana? Ya orang Indonesia, orang yang bilangnya, orang yang di videonya orang Indonesia. Tapi ada yang tahu nggak itu logat mana? Betul, tahu. Broken accent, bro. What's up? Nah, gitu. Itu adalah logat. Dan tentunya di film juga karena di film itu lama durasinya 2 jam misalkan dan diisi dengan banyak sekali jenis orang, maka kalian bisa lebih tahu accentnya orang-orang itu kayak gimana. Misalkan contoh orang di negara Inggris dengan negara Amerika memiliki accent yang berbeda. Dengan film kalian bisa tahu perbedaannya kayak gimana. Misalkan kalau di orang Inggris, orang negara Inggris bilang halo itu hello, sedangkan kalau orang Amerika bilangnya hello. Apakah berbeda? Hello and hello. Nah itu berbeda. Termasuk dengan kata-kata yang lain, percakapan yang lain. Jadi kalian bisa lebih baik dalam menggunakan bahasa Inggris karena kalian lebih terpapar dengan berbagai accent. Lanjut adalah visual, help us understand the speaker's intonation. Kata kuncinya adalah visual. Dengan film itu kan film sifatnya audio dan visual. Kalian juga mendengarkan dan kalian dipaparkan dengan visual yang ngebantu kalian biar si pembicara atau si aktornya itu apa maksudnya. Jadi misalkan ada satu film di 1 menit, misalkan ada orang di sana yang bicara apa. Tapi karena kalian tahu dia lagi ngapain dengan visual yang ada, kalian bisa mengerti. Sehingga in the end ini pada ini akan membantu kalian dalam bahasa Inggris. Yang lain adalah yang lainnya adalah interesting dan boring. Artinya adalah kalian menggunakan film sebagai media belajar kalian itu menyenangkan dan tidak membosankan tentunya. Yang terakhir adalah helps improve pronunciation and vocabulary. Pronunciation artinya adalah pengucapan. Di sini ada yang merasa masih belum percaya diri dengan pengucapan dalam bahasa Inggris? Ada yang belum percaya diri? Oke, semuanya. Nah, dengan film lagi-lagi kalian karena kalian terus mendengarkan contoh dengan 2 jam, misalkan kalian mendengarkan terus. Hello, what's up? How are you good? How are you doing good? Nah, kayak gitu kalian terpapar dengan selama 2 jam seperti itu. Tentu saja itu akan sangat membantu kalian dalam mengucapkan dalam bahasa Inggris dan juga vocabulary. Kalian bisa tahu lebih banyak kosakata dalam menggunakan bahasa Inggris. Nice. Ini adalah skills developed. Ini adalah kalau kalian tahu film bahasa Inggris apa yang bisa meningkat dari diri kalian, apa yang bisa berkembang. Yang pertama adalah listening for kids, understanding the main idea. Sederhananya adalah kalian tahu apa maksud dari orang. Misalkan saya bilang ke kalian, halo, are you doing it? Kamu tahu apa maksudnya? Saya mendengar kamu. Tapi karena orang itu kalau ngobrol intonasinya bisa berubah-ubah,
bisa menggunakan nada tinggi, nada rendah, bisa menggunakan bahasa tubuh. Nah, dalam hal terbiasa melihat orang-orang pakai bahasa Inggris dengan banyak hal tersebut, teman-teman kalian ngerti maksudnya apa? Catching keyword, you're listening for details, catching keyword, names, time, etc. Kalian bisa mengerti detail-detailnya apa, kata baru, nama tempat, waktu. Yang ketiga adalah contextual listening, understanding meaning based on the situation, expression, and gesture. Nah ini yang sempat saya mention di poin pertama, kalian bisa ngerti konteksnya apa, kalian bisa paham maksud berdasarkan situasi, ekspresi, dan gestur tubuh atau bahasa tubuh. Next adalah predictive skill, predicting story based on the dialogue. Kalian pernah nggak sewaktu-waktu ketika kalian nonton film atau film, kalian di satu menit kalian merasa bahwa kalian bisa memprediksi, oh kayaknya setelah ini bakal lanjut ke sini, bakal ada ini, bakal bertarung, bakal ada yang sedih. Pernah kalian mendapatkan momen kayak gitu? Nah itulah maksudnya ini. Sehingga ya ini kita bagi semua hal tadi, 4 hal ini bisa bisa meningkat dengan kalian menggunakan film-film bahasa Inggris sebagai media belajar kalian. Selanjutnya adalah yang akan disampaikan oleh Bapak Rahman. Oke teman-teman, selamat siang ya, masih semangat kan? Semangat. Oke guys, ini menyangkut banget masih tentang perfilmannya, bagaimana kita belajar melalui media klip film. Ini relatif and trick ya, biar nanti teman-teman kalau mempraktekkan belajar dalam klip film ini bisa efektif ini. Gak sembarangan nonton film doang, tapi kalian tidak efektif ataupun habis nonton film kalian gak dapat apa-apa. Ini adalah tip and trick tepatnya dari kami, kalian nanti bisa belajar di rumah sendiri. Oke guys. Tips for effective film clip listening. Yang pertama, choose film clips with a duration of 1 until 3 minutes. Oke guys, karena emang sekarang mungkin klip-klip film tuh banyak ya di sosial media. Kalian pernah lihat mungkin ya di TikTok ataupun di YouTube, pernah lihat gak? Kalian pernah lihat gak? Misalkan ya drama Cina, nah itu salah satunya. Tapi ini mah karena ini lagi pembelajaran bahasa Inggris, mungkin kalian juga ada misalkan si bertarung lawan grup ya di TikTok. Nah biasanya yang kayak gitu-gitu loh ada di TikTok. Nah itu bisa jadi bahan belajar kita, karena sekarang memang media tuh luas dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Jadi tadi kan saya nanya ya, sebenarnya suka bahasa Inggris nggak? Nggak mungkin, karena mungkin gurunya membosankan. Nah ini juga salah satu mengefektifkan atau salah satu media agar teman-teman mungkin bisa lebih enjoy lah dalam belajar bahasa Inggris. Nah ini contohnya yang pertama itu choose film clips with a duration of 1 until 3 minutes. Jadi teman-teman yang pertama itu nyari dulu videonya, klipnya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada waktu buat nonton film semuanya, cari yang klip-klipnya di TikTok, di YouTube atau di Instagram. Oke, yang kedua itu listen to subtitle to the arrange state. Jadi gak apa-apa teman-teman kalau misalkan belum bisa ya, pasti kalian masih bingung kan? Kalau masih bingung ya, kalau misalkan kalian mendengarkan langsung dari filmnya ya, misalkan what you doing, biasanya kan orang-orang bule sana kalau misalkan ngomong bahasa Inggrisnya pada cepet ya, bener gak? Pernah lihat gak di video? Nah, kalau misalkan gak ada subtitle yang mungkin teman-teman bingung. Nah, gak apa-apa kalau kalian ngaktifin subtitle dulu, karena itu juga buat penting. Kalian misalkan ada kata-kata yang belum kalian paham, bisa kalian tulis dulu, nanti setelah nonton videonya kalian searching di translate ataupun di kamus ya. Jadi ini tuh buat kalian nanti belajar bahasa Inggris sendiri, walaupun gak di situasi kelas. Jadi teman-teman tetap bisa berkembang untuk
memahami bahasa Inggris. Oke. Yang pertama, use English subtitle. Yang tadi menggunakan subtitlenya. Yang ketiga yaitu reply since if necessary. Jadi teman-teman mengulang-ulang gitu. Kalau misalkan mau apa namanya bisa lancar mengucapkan kayak tadi yang dia sekali dan pronunciasinya biar lancar. Kan tadi juga ditanya ya, mungkin teman-teman masih malu dan masih ngerasa susah ya mengucapkan kata-kata bahasa Inggris, benar nggak? Nah, teman-teman bisa replay terus loh ketika kalian nonton film nanti, misalkan habis kata yang kalimat yang diucapkan oleh si di film tersebut, teman-teman ulang lagi dengerin sampai teman-teman bisa nangkep, misalkan apa ya kalimatnya, what are you doing? Nah, misalkan teman-teman tadinya yang belum bisa mengucapkannya susah, masih terbata-bata, kalau kalian mengulang-ulang dari si klip filmnya langsung, kan klip film itu isinya yang ngomongnya tuh rata-rata bule aslinya, maksudnya kayak orang yang sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris itu. Jadi kalian bisa langsung mendengarkan gimana si kata ini diucapkan oleh si bulenya langsung. Jadi teman-teman bisa ngikutin lah gaya bahasanya, cara pengucapannya. Yang tadinya susah, teman-teman pasti kalau misalkan sering dengerin film atau sering dengerin bule ngomong bahasa Inggris, pasti kalian bisa. Nah, oke, yang selanjutnya itu write down 3 until 5 with vocabulary words. Jadi teman-teman, nah kayak yang bilang saya tadi ya, habis nonton film, biasain bawa buku atau bawa catatan lah, biar kalau misalkan teman-teman misalkan nih ada percakapan ini, can you give me the chair? Nah, misalkan mungkin teman-teman tahu chairnya namanya, chair artinya apa? Ada yang tahu nggak? Chair. Chair itu kursi ya? Chair, kursi. Nah, ini juga bisa ditulis, bisa diingat buat kalian nama-nama kosakata nanti buat belajar ya. Kalau misalkan teman-teman cuma tahu share-nya doang, nanti give me-nya atau bring me-nya tuh bisa dicatat dulu. Habis kalian nonton video itu, nanti kalian cari di translate atau di kamus seperti itu. Jadi lumayan lah buat nambah-nambah kosakata. Biar nanti teman-teman kalau praktek bahasa Inggris, kata-katanya kayak gitu doang. Misalkan wati-watikan, watagi-watagikan, bosan juga ya. Biar kalian juga bisa improve lah banyak kosakata. Kalau misalkan teman-teman punya banyak kosakata yang dikuasai dalam bahasa Inggris, insya Allah teman-teman juga pasti bakal lancar nih kalau bahasa Inggris. Misalkan nanti di praktek pelajaran bahasa Inggris, kata Mister nanti ya, yang Mister apa namanya? Benny ya, wah ini bisa jadi lancar. Nah, gara-gara kalian belajar dari film ini. Nah, seperti itu kan, itu salah satu manfaat atau benefitnya. Oke, selanjutnya use the shadowing technique to practice pronunciation. Nah, sekali lagi pronunciation. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengembangkan atau melatih pronunciation kalian, setelah kalian melihat atau mendengar film tersebut, usahain kalian tuh tiruin nih, praktekin. Misalkan ada kata habis di filmnya tuh ada kata misalkan apa ya? What are you doing, misalkan ya. Nah, teman-teman tuh di pause dulu. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, wah, kalau yang dikata yang mengucapkan mulai sama itu kenapa beda ya? Nah, teman-teman bisa lebih memperhati lagi terus sambil ikutin gayanya. What are you doing? What are you doing? Nah, sampai lancar, sampai pelafalan kita atau yang kita ucapkan itu mirip dengan yang di filmnya seperti itu. Itu salah satu tekniknya. Oke, yang terakhir itu focus on keywords instead of every single word. Oke, jadi ini salah satu tekniknya. Kalau misalkan kalian udah lumayan banyak punya kosakatanya, kalian bisa ulangin subtitlenya. Nah, kalau kalian kurang paham, ada beberapa kata yang kurang paham, nah teman-teman tinggal pahami deh konteksnya si film itu sudah lagi apa, dan perhatiin kata-kata yang memang kalian paham dulu, jadi keywordnya dulu. Seperti itu guys. Mungkin next. Oke, jadi kesimpulannya menggunakan metode ini akan sangat memudahkan karena metode ini bisa fleksibel, nggak harus di kelas. Kalian bisa
film ini sekarang udah ditemukan di mana-mana. Kalau misalkan lagi scroll TikTok daripada buang-buang waktu kan ya, mending kalian nontonnya cut film sembari belajar bahasa Inggris juga. Jadi intinya dalam metode ini using English film ini kalian sangat fleksibel lah, dan juga kalian bisa buat hiburan juga kan. Kapan lagi bisa belajar bahasa Inggris tapi kalian tuh merasa sembari nonton filmnya enjoy gitu. Ya seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya akan praktek ya. Kita lihat video. Kita lihat. Jadi kita ada 3 video yang dimana nanti kalian menebak si pemeran tersebut atau aktor tersebut berbicara apa. Yang video pertama yang ini nanti ada pilihan ganda, kalian tinggal pilih saja. Nah untuk yang 2 sama 3 itu nggak ada pilihan ganda, jadi gimana pendengaran kalian aja. Oke, jangan malu, tinggal jawab aja. Aman? Oke, apa salah juga ada? Gak apa-apa. Kita belajar dari bareng kok, aman ya. Yuk. Kita mulai ke video yang pertama ya. Snake. Ooh, this place looks interesting. Ooh, this place looks interesting. Ooh, this place looks interesting. Apa kira-kira? Coba. Yang jawab A, cung. Oke, yang jawab B. C. Oke, A sama C. A tadi siapa namanya? Fatir. B, Rehan sama Adit. Oke, C sorry. C, Rehan sama Adit. Oke, kita lihat jawabannya. This place looks interesting. This Ooh, place this looks- place looks interesting. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua ya. Lagi ya, saya buka tulisan kalian. Siap. Yuk. Intervene. Marking on intervene. Marking on intervene. On intervene. Interesting. Marking on intervene. Marking on intervene. Marking on intervene. Oke, ini agak besar. Yang mana? Yang A, coba angkat tangan. Yang B, angkat tangan. Yang C, oke. Sekarang jawabannya apa lagi? Survei. Jawabannya siapa lagi? Fatir sama Rehan yang A. Yang C, bagian Adit. Yang B nggak ada ya. Oke, kita lihat jawabannya. Survei. Kita lihat. When do you want me to leave? Marking on intervene. Oke, kita lanjut lagi ya. Video yang ketiga. Yuk. Kurang nggak? Balik. Terus. Apa? Coba kedengeran nggak kira-kira? Nah kalian tuh kalau misalkan bingung nih sama apa sih yang bakal kedengeran, nah kalian tuh bisa lihat dari visualnya. Dia tuh kenapa? Dia tuh memang lagi capek nggak atau gimana? Ini maksudnya apa? Nah itu bisa Dari mulutnya nih. Iya dari mulutnya juga itu salah satunya seperti itu. Kalau misalkan memang kurang kedengeran, kurang jelas karena kecepatan ngomongnya itu terlalu cepat seperti itu. Nah untuk yang ini jawaban yang A siapa? Oke, dengan A, B. Oke, Fatir B, C. Oke, Adik, oke, so. Kita lihat jawabannya. What a waste of time. Besok, ada nggak? Confusion. Oke, kita lihat yang ketiga yang keempat ya, Sri. Well, you should learn to control your temper. Well, you should learn to control your temper. Well, you should learn to control your temper. Apa yang kamu dengar? Coba yang mau dengar coba. Coba yang mau dengar. Yang A, yang B, yang C. Fatir. Yang A. Dan yang B. B. Boleh selesai. Nah, yang tadi balik ke belakang. Ulangi terus di sini. Control your temper. Apa yang Balik jauh balik dulu. Kita dengerin ya sekali lagi ya. Well, you should learn to control your temper. Well, you should learn to
should learn to control your temper. Nah, ini karena dilihat dari situasi kondisinya seperti ini, karena emang cepat jujur itu sulit. Saya pun ketika awal apa ini ngomong apa ini. Nah, saya lihat dari ini actionnya juga kan kita bisa British, ya guys ya. Oke, kita lanjut. Oke rekan, karena tadi sudah belajar ya beberapa video ya dari beberapa video. Nah, itu mungkin salah satu cara yang buat mengimprovisasi pembicara bukan skill kalian dalam menggunakan bahasa Inggris. Karena untuk belajar menggunakan bahasa Inggris itu seperti yang saya tadi bilang di awal, bahwa saya itu bisa belajar dari musik, belajar dari film dan juga yang lainnya. Nah, ini yang kita jelaskan, yang kami jelaskan itu adalah dari short movie-nya. Tadi untuk latihannya kita udah perlihatkan caranya seperti mana. Itu ada di TikTok, ada di Instagram, ada di YouTube. Kalian bisa mulai lah dari sekarang, karena kalau misalkan kalian bisa menggunakan bahasa Inggris itu benefitnya itu sangat banyak sekali. Yang pertama jelas kalian dapat keren, oke, sama cewek-cewek kalian dapat keren. Yang kedua kalian bisa apa ya? Bisa mendapatkan banyak ilmu ketika kalian udah benar-benar belajar menggunakan bahasa Inggris, karena ilmu yang original itu biasanya buku-bukunya itu menggunakan bahasa Inggris seperti itu, dan juga yang lain-lainnya masih banyak benefit ataupun keuntungan yang lainnya. Nah, mungkin sekian saja yang bisa Bapak dan juga rekan-rekan Bapak yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa langsung dipraktekkan nanti ya. Supaya ini pelajaran ini tidak sampai di sini saja. Jadi teman-teman juga nanti pulang ke rumah mungkin buat latihan bahasa Inggris. Jadi kalian bisa lebih semangat buat belajar bahasa Inggris ini. Betul seperti itu. Semoga skill Inggris kalian lebih meningkat setelah kita letakkan untuk materi seperti ini. Balik lagi, jika ada kesalahan mohon maaf, karena itu datangnya dari kami. Kalau misalkan untuk berkata itu datangnya dari Allah SWT. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.